Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan materi saya tentang risiko kredit dan penyebabnya. Pengertian risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko utama yang dihadapi bank yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, treasure atau investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book. Risiko kredit yang dihadapi bank antara lain risiko modal dan risiko pembiayaan. Penggolongan kredit. Yang pertama, kredit berdasarkan kelembagaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, kredit perbankan adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank, negara, atau swasta untuk keinginan usaha, untuk kegiatan usaha atau konsumsi. Yang kedua, kredit likuiditas ialah kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang difungsikan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya. Kemudian yang ketiga, ada kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah oleh BI. Kemudian yang keempat, ada kredit pinjaman antar bank. Adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana. Kemudian kredit berdasarkan jangka waktu. Kredit berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Untuk kredit jangka pendek biasanya maksimal waktunya 1 tahun. Kemudian kredit jangka menengah berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kemudian yang terakhir itu kredit jangka panjang memiliki waktu lebih dari 3 tahun. Kemudian ada juga kredit berdasarkan tujuan atau penggunaannya, terbagi menjadi 3. Yang pertama, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dengan keluarganya, misalnya kredit mobil dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian yang kedua, ada kredit modal kerja atau kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kemudian yang ketiga, ada kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk investasi produktif tetapi baru menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Jadi 2. Yang pertama, kredit tanpa jaminan atau kredit blanko adalah pemberian kredit dengan tanpa jaminan material. Pemberian sangat efektif yang ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun oleh kegiatan usaha yang dijalaninya. Kemudian yang kedua, ada kredit jaminan. Ialah kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan berupa fisik sebagai jaminan tambahan. Manajemen risiko kredit sendiri bertujuan untuk memastikan aktivitas penyebaran dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Kemudian ada juga yang namanya kredit macet. Kredit macet menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut? Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, etikat kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan untuk faktor eksternal, penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Penyebab lainnya yang mempengaruhi terjadinya kredit macet ada 6 hal. Yang pertama, kelemahan dalam analisa kredit. Ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya yaitu lemahnya kebijakan SOP dan analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit, dan kurangnya informasi yang diterima bank. Kemudian yang kedua, ekspansi. Untuk mengejar target penyaluran kredit, bank mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Kemudian yang ketiga,
Riwayat nasabah. Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit sehingga mengabaikan analisa kredit. Kemudian yang keempat, asal ada agunan. Bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan. Kemudian yang kelima, realisasi kredit yang tidak tepat waktu. Keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah. Plafon kredit yang terlalu kecil menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan dananya dengan optimal, sehingga mungkin akan menghambat usahanya. Sedangkan plafon kredit yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kerugian kredit macet. Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik itu bank ataupun nasabah. Bagi nasabah, dampaknya adalah dia harus menanggung kewajiban yang cukup berat kepada bank, mengingat setiap pinjaman dari bank mengandung bunga. Maka jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan semakin bertambah besar jika belum dilunasi. Sedangkan bank, dampaknya jauh lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari kredit macet juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Jika ada penyebab terjadinya kredit macet, juga pasti ada penyelesaian kredit macet. Penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dalam dua cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai peminjam atau debitur. Penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan etikat baik. Dalam proses rescheduling ini, tunggakan pokok dan bunga dijumlahkan untuk kemudian dijadwalkan kembali pembayaran untuk dibuat perjanjian rescheduling tersendiri. Kemudian yang kedua, persyaratan kembali atau reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Dalam reconditioning ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka, dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan. Kemudian yang ketiga ada penataan kembali atau reconstructuring. Perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dalam dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. Selain ketiga cara tadi, penyelesaian kredit bermasalah juga bisa melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara melalui Badan Peradilan dan melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang resiko kredit dan penyebab terjadinya serta bagaimana cara penyelesaiannya. Saya harap video ini bisa sedikit memberi informasi kepada Anda semua. Dan sampai jumpa.